Oke, terakhir yang kelima ini, walaupun di sini 6 ini maksud saya yang kelima, ini yang algoritma kelima adalah yang disebut sebagai greedy algorithm. Jadi ini akan sangat terkenal nanti di masa-masa yang akan datang, greedy algorithm, sebagai seorang ilmuwan komputer begitu. Jadi algoritma ini digunakan untuk menentukan pilihan optimum biasanya begitu. Jadi maka disebut sebagai greedy. Greedy itu ingin serba optimum, tamak begitu ya. Oke. Logika berpikirnya digunakan misalkan di sini contoh untuk bagaimana mengoptimumkan cara memberikan uang kembalian, change itu artinya uang kembalian. Kalau dalam bahasa Jawa susuk gitu ya, susuknya berapa gitu, itu change gitu ya. Jadi ketika kita memberikan uang kembalian itu kan ada pecahan-pecahan uangnya. Nah, C1, C2 sampai CR itu adalah nilai-nilai pecahannya. Kalau di Indonesia itu ada pecahan 100.000, 50.000 dan seterusnya ke bawah sampai sekarang tuh yang masih bisa beredar kita lihat itu koinnya 100 rupiah kayaknya. Kalau yang 50 rupiah sudah sangat sulit ditemukan, tapi yang ada yang masih dapat kita lihat di pasar-pasar gitu sampai 100 rupiah masih ada. Dan walaupun ada pecahan kemarin terakhir itu 75.000 rupiah, tapi tidak akan saya pakai pada contoh ini karena itu jarang ya. Jadi mungkin yang akan kita pakai sebagai contoh nanti di assignment itu sampai 50.000 rupiah saja untuk pengembalian uang itu ya. Oke, kita lihat logikanya di sini. Jadi C1 itu yang paling besar, misalkan pada kasus Indonesia itu yang 50.000 paling besar, artinya paling besar untuk mengembalikan. Kan kalau pembayaran itu kan disusui kan, tidak mungkin menyusui 100.000 kan, 100.000 kan berarti kan utuh, tidak perlu disusui ya. C2 itu yang berikutnya dan yang paling kecil CR itu ya. Dan N itu adalah nominal yang akan disusui. Jadi misalkan dari 100.000 digunakan belanja 33.000, maka kembaliannya adalah 67.000. Nah, N-nya itu adalah yang 67.000-nya itu. Jadi logikanya berikutnya adalah sebagai berikut. Jadi dari pecahan pertama sampai ke R. Jadi logikanya di sini menyampaikan bahwa mengembalikan uang itu diambil dari yang pecahan paling besar dulu. Berarti asumsinya semua pecahan tersedia begitu. Tapi kemudian dicoba menggunakan pecahan yang paling besar dulu. Agar apa? Agar hemat receh begitu. Kalau misalkan Anda dapat kembalian 67.000 terus kemudian dikembalikan ribuan semua kan marah tuh, 67.000 lembar, jadi sak gepok gitu kan, males gitu kan. Jadi ya mungkin dari yang paling besar dulu, yang 50.000 dulu begitu. Maka diambil dari pecahan yang paling besar C1 begitu. Sampai yang terkecil nanti R. Oke. Nah, jumlah koinnya itu D. Ini adalah jumlah koin. Jumlah koin atau jumlah pecahan, bukan koin ya. Kalau koin itu kan seolah-olah buletan logam itu. Pokoknya jumlah pecahannya itu. Lembarannya kalau misalkan uang kertasnya. Kemudian ketika N-nya itu lebih besar daripada C, itu baru kemudian mulai ditambahkan jumlahnya. Jadi kalau misalkan 67.000 itu diambil pecahan terbesarnya 50.000, itu kan berarti lebih besar. Berarti oke, keluar satu lembar dulu yang 50.000. Nah, sampai kapan? Sampai nanti
diulangi terus sampai yang terbesar tersebut habis. Artinya sudah tidak ada lagi dicoba di bawahnya. Kalau misalkan 50.000 sudah, maksudnya bukan habis itu, maksudnya kalau misalkan 67.000 diambil 50.000 itu kan masih 17.000 ya. 17.000 kan sudah tidak mampu lagi dikembalikan 50.000 toh, karena sudah lebih besar. Jadi perlu turunkan lagi ke 20.000. 20.000 tidak ada lagi 10.000. Nah, baru nanti ada lagi gitu. Oke, lebih mudah dengan contoh ya, kita contoh. Jadi oke, jadi ini saya gunakan pecahan di Amerika itu lebih sedikit pecahannya dibandingkan dengan di Indonesia. Nanti Anda yang menggunakan assignment contoh Indonesia, saya gunakan ini yang biasa. Contoh itu yang mudah, nanti soal yang sulit gitu ya. Sabar ya. Ini saya gunakan prosedur untuk change. Pecahannya di sana itu ada quarter 25, ada sepuluhan dim, ada 5 penny, 1 nikel. Nah, tadi pecahannya di sana itu lebih simpel. $1 itu 100 sen. Nah, nanti di bawahnya itu ada pecahan-pecahan sen, 25 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 senan begitu. Kemudian untuk kasus contoh ini digunakan untuk mengembalikan uang 67 sen. Jadi ibaratnya Anda belanja $1 gitu misalkan, kemudian dikembalikan digunakan 33 sen. $1 digunakan 33 sen, maka kembaliannya 67 sen. Nah, bagaimana mesin kasir itu nanti bekerja untuk mengembalikan uang secara optimum gitu. Oke. Seperti tadi, berarti kalau di sini ada 4 pecahan, berarti ini I sama dengan 1, ini sampai R-nya sama dengan 4 gitu ya. Oke. Kita lihat dari I sama dengan 1 sampai nanti ke 4 gitu. Kemudian mulai dari step pertama, I sama dengan 1, D I-nya, D1-nya itu masih sama dengan 0 dulu. Nah, bekerjanya mulai dari mana? Mulai dari apakah 67 itu lebih besar dari yang paling besar 25? Kan ini I sama dengan 1 ini. 25 dibandingkan dengan yang paling besar di sini. Oke, jika ya, ini kan ya. Jika ya, maka DI ditambah 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti mesti keluar 1 lembar. Gitu ya, atau 1 koin dalam kasus ini. Baru dikurangkan 67 dikurang 25 sama dengan 42. Oke. Nah, ternyata 42 ini juga perlu dibandingkan lagi, apakah masih lebih besar daripada koin yang pertama tadi itu. Oke. Apakah 42 ini lebih besar daripada 25? Ternyata masih iya. Maka D-nya itu 1 ditambah 1 menjadi 2. Perlu keluar 2 biji, 2 lembar, atau ini 2 koin gitu. Kemudian 42 dikurang 25 sama dengan 17. 17 dibandingkan dengan 25 sudah tidak sekarang. 17 itu sudah lebih kecil daripada 25. Berarti lembar pertama itu cukup sampai keluar 2
Pisces. Oke, masuk ke I sama dengan 2. Oke. Oke. I sekarang sama dengan 2. Tadi kan terakhir 17 hitungannya. 17 dibandingkan dengan lembaran atau pecahan berikutnya di bawah 25 adalah 10. Ternyata dia lebih besar daripada 10. Maka D2-nya sama dengan 0 tambah 1. Keluar 1. 17 dikurangi 10 sama dengan 7. 7 dibandingkan dengan 10 sudah lebih kecil daripada 10. 7 sudah lebih kecil daripada 10, berarti dia sudah selesai. Masuk ke I sama dengan 3. I sama dengan 3. 7 memang lebih besar daripada 5, berarti D3-nya dia butuh keluar 1. 7 min 5 sama dengan 2. Oke. 2 sudah lebih kecil daripada 5, maka cukup keluar 1. Oke, lembar berikutnya. Nah, 2 itu berarti lembar ketiga sudah selesai, tinggal lembar keempat. I sama dengan I sama dengan 4 ya. Memang 2 lebih besar daripada 1, maka D4 keluar 1. 2 min 1 sama dengan 1. Nah, kalau 1 ini ya sudah, berarti ini terakhir digabungkan dengan ini, berarti D4 sama dengan 2. Artinya apa? Print out di mesin kasirnya itu akan keluar, disimpulkan dari paling atas. D1 tadi keluar 2, D2 keluar 1, D3 keluar 1, D4 keluar 2. Ini berarti 2 dikalikan 25, 50. Ini 10. Ini 5. Ini 2. Totalnya memang ini adalah 67. Itu. Oke, jadi seperti itu logika dari greedy algorithm untuk change ini, untuk sistem pengembalian mesin uang gitu ya. 5 algoritma dasar ini sudah saya anggap cukup untuk menjadikan pembelajaran logika algoritma Anda mendatang begitu. Tinggal sekarang adalah assignment-nya, silahkan dikerjakan di halaman berikutnya, halaman terakhir dari lembar ini. Jadi masing-masing ada soalnya. Jadi algoritma 1 itu ini, algoritma 2 ini, algoritma 3, algoritma 4, algoritma 5. Silahkan dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan di folder algoritma di Google Classroom gitu ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.